Let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mumtaz Latifah Zahra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman mengenai perhitungan dari total nilai, nilai akhir, ranking, keterangan, tanda tangan, juga cara menghitung nilai terbesar, nilai terkecil, dan juga total nilai dari tabel yang di atas. Nah, langsung aja kita ke perhitungan total nilai. Nah, di total nilai ini kita mempunyai rumus sum ya teman-teman. Nah, caranya kita klik sama dengan, kita awali dengan sama dengan, lalu kita ketik sum, terus kita buka kurung, lalu kita blok dari nilai harian sampai ke nilai UAS. Nah, untuk membloknya jangan sampai salah ya teman-teman. Membloknya itu ke samping, jangan ke bawah, karena kita akan mencari nilai dari satu orang dulu. Nah, lanjut ke step berikutnya, kita tutup kurung dan kita klik enter. Nah, kita sudah mendapatkan total nilai dari siswa Choi Seung-chol. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai murid-murid yang lainnya, kita tidak perlu mengetik rumus satu-satu untuk mendapatkan total nilai. Kita hanya tarik ke bawah untuk mendapatkan total nilai. Nah, caranya itu kita arahkan kursornya ke sel pojok kanan bawah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tarik ke bawah hingga ke murid yang terakhir. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman. Oke, kita akan beralih ke perhitungan nilai akhir. Nah, di nilai akhir ini kita juga mempunyai rumus, yaitu average. Nah, berikutnya kita klik sama dengan, lalu kita ketik average. Kita buka kurung, lalu kita blok nilai harian sampai UAS. Terus kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, caranya masih sama seperti total nilai ya teman-teman. Nah, nilai akhirnya sudah, kita beralih ke ranking. Nah, di ranking ini rumusnya masih hampir sama, tapi agak sedikit berbeda. Oke, kita klik sama dengan, kita ketik rank, lalu kita buka kurung, dan kita klik nilai akhir yang pertama. Nah, kenapa kita mengklik nilai akhir yang pertama? Kita mengklik nilai akhir yang pertama ini tujuannya untuk menjadi acuan untuk perhitungan kita. Nah, langkah berikutnya itu kita klik koma. Kenapa koma? Karena untuk memisahkan perhitungan kita berikutnya. Nah, di sini koma ini untuk setiap laptop ini beda-beda teman-teman. Ada yang titik koma, ada yang titik 2, ada juga yang koma seperti yang di laptop saya ini. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan koma, titik koma, atau titik 2, kita bisa melihat panduan di bawah rumus ini teman-teman, yang seperti ini. Untuk setiap rumus pasti selalu ada panduannya seperti ini Pak teman-teman. Nah, bisa dilihat dari sini kita menggunakan koma, titik koma, atau titik 2. Nah, untuk angka berikutnya kita blok nilai akhir dari nilai yang awal hingga nilai akhir yang murid akhir. Lalu kita kuncinya ini menggunakan rumus absolut, yaitu dengan cara kita klik Fn berbarengan dengan kita klik F4. Nah, ketika sudah akan muncul simbol dolar seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita klik koma lagi, kita klik 0. Kenapa 0? Karena di sini saya akan mengurutkan dari nilai yang terbesar hingga ke yang terkecil. Nah, di sini juga ada pilihannya 0 dan 1. Nah, untuk yang satu ini untuk mengurutkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar sesuai
kebutuhan teman-teman mau mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil atau dari yang terkecil sampai yang ke besar. Nah, lanjut step terakhir itu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, kita di sini mendapatkan rank 6 ya teman-teman. Lalu caranya masih seperti yang tadi, kita tarik ke bawah untuk mengetahui rankingnya. Nah, di sini kita akan beralih ke perhitungan cara untuk menentukan lulus atau tidak lulus di kolom keterangan ini. Di keterangan ini kita menggunakan rumus if ya teman-teman. Langsung aja kita klik sama dengan kita ketik if, buka kurung, jangan lupa sini juga ada panduannya. Terus kita klik nilai akhir. Nilai akhir ini akan sebagai acuan untuk perhitungan kita ya teman-teman. Nah, kita klik lebih besar, simbol lebih besar, dan sama dengan 78. Kenapa 78? Ini untuk menentukan dia lulus atau tidak lulus, atau bisa disebut KKM-nya lah ya teman-teman. Nah, jadi jika nilainya itu di atas 78 maka dia lulus, jika nilainya di bawah 78 dia akan tidak lulus itu teman-teman. Jadi tanpa repot-repot kita untuk melihat nilainya satu-satu dan kita ngetik satu-satu, kita menggunakan rumus if ini untuk langsung menentukan dia lulus atau tidak lulus. Nah, ke step berikutnya kita klik koma atau titik koma atau titik 2 sesuai laptop teman-teman. Lalu kita klik tanda petik 2 seperti ini, lalu kita ketik lulus, lalu kita tutup dengan petik lagi, kita pisahkan dengan koma, titik koma atau titik 2 sesuai laptop teman-teman. Lalu kita klik lagi petik 2, kita ketik tidak lulus, lalu kita tutup dengan petik 2 dan kita tutup dengan tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, di sini choice Soncol keterangannya lulus ya teman-teman. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui dia lulus atau tidak lulus. Untuk tanda tangan kita terakhiran saja, kita beralih ke nilai terbesar. Di sini di nilai terbesar kita menggunakan rumus max ya teman-teman. Langsung aja kita klik sama dengan kita ketik max, buka kurung, lalu kita blok nilai harian dari awal hingga akhir, lalu tutup kurung dan kita klik enter. Seperti yang sebelumnya, kita tarik ke samping. Untuk nilai terkecil pun masih sama ya teman-teman caranya. Kita ketik min, kita buka kurung, kita blok lagi nilainya dari nilai pertama hingga nilai terakhir, lalu kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, kita tarik lagi ke samping, lalu untuk total nilainya kita klik sama dengan kita ketik count, kita buka kurung, lalu blok lagi dari nilai pertama hingga nilai terakhir, tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, untuk total nilai ini untuk mengetahui ada berapa banyak nilai-nilai yang kita hitung dari tabel di atas. Jadi ini sesuai ya teman-teman, sesuai jumlah siswanya yang ada di tabel, yaitu 13 orang. Lalu kita tarik ke samping. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita beralih ke tanda tangan. Untuk kita membuat tanda tangan itu, kita bisa klik insert di tab atas sini, klik insert. Lalu di sini kita bisa klik shapes yang ada di dekat sini, yang di dekat online picture yang paling atas. Kita klik shapes, ntar dia akan muncul berbagai macam pilihan. Nah, kita untuk tanda tangan menggunakan scribble ya teman-teman, yang meliuk-meliuk seperti ini. Kita klik, lalu kita bisa mulai tanda tangan sesuai keinginan teman-teman. Seperti
seperti ini. Nah, ketika sudah selesai untuk tanda tangan, di sini akan langsung muncul berbagai macam pilihan, kita mau tebal atau tipis, ada warna biru, untuk menentukan warnanya ada biru, oranye, dan yang lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa besar kecilkan dan kita sesuaikan posisinya. Seperti ini, teman-teman.